Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, hari Rabu, tanggal 11 Maret 2026. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas pertolongan Tuhan, kiranya kita dimampukan untuk melakukan aktivitas kita dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Nas renungan bagi kita pagi ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Amos pasal 5 ayat 24, dikatakan demikian. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dibacakan sekali lagi, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Tema renungan menyatakan keadilan dan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melalui Nabi Amos menekankan bahwa keadilan dan kebenaran bukanlah sesuatu yang bersifat sementara atau musiman, melainkan harus menjadi bagian yang terus-menerus dari kehidupan kita, seperti aliran air yang tidak pernah kering. Amos sebagai seorang nabi menyerukan agar umat Israel tidak hanya terfokus pada ritual keagamaan, tetapi lebih pada tindakan keadilan dan kebenaran. Amos mengkritik praktik ibadah yang dilakukan tanpa dasar moral yang kuat. Dia menekankan bahwa Tuhan lebih menginginkan keadilan nyata dibandingkan sekedar ritual kosong. Panggilan orang percaya tidak hanya berbicara tentang keadilan dan kebenaran, tetapi juga untuk mewujudkannya. Keadilan dan kebenaran dalam konteks Alkitab merujuk kepada tindakan yang benar, adil, dan sesuai dengan hukum Tuhan, termasuk perlakuan yang setara terhadap semua orang dan pemenuhan hak-hak mereka. Dengan menggunakan metafora air dan sungai yang mengalir, Amos menunjukkan bahwa keadilan dan kebenaran harus yang menjadi bagian yang mengalir dan menjadikan hidup lebih baik, seperti air yang mengalir. Keadilan dan kebenaran harus menjadi bagian dari keberadaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keadilan dan kebenaran adalah fondasi yang harus kita pegang teguh. Keadilan dan kebenaran adalah dua nilai yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Keadilan dan kebenaran harus menjadi bagian dari identitas kita sebagai pengikut Kristus. Dalam setiap keputusan dan tindakan, mari kita berusaha untuk mencerminkan keadilan dan kebenaran Allah. Ketika setiap orang diperlakukan dengan adil, rasa saling menghormati, dan setiap orang diperlakukan dengan adil, rasa saling menghormati dan kepercayaan dapat terbangun, yang pada gilirannya menjaga harmoni sosial. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita periksa hati kita
dan berusaha untuk mengintegrasikan iman kita dengan tindakan nyata, seperti Amos yang berbicara dengan berani. Kita juga dipanggil untuk berdiri di atas keadilan dan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami sungguh berterima kasih atas firman-Mu hari ini yang menegaskan bahwa Allah menuntut keadilan dan kebenaran nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar ibadah ritual. Oleh karena itu, tolong Tuhan sadarkan kami bahwa keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir, menuntut tindakan nyata melawan keadilan dan hidup benar, mencerminkan karakter Allah dalam relasi sosial. Allah menolak penyembahan yang munafik jika hidup sehari-hari tidak mencerminkan kebenaran. Kami sungguh terpanggil untuk aktif membela yang tertindas, berlaku jujur dan berbelas kasihan, bukan hanya pasif. Ajar kami Tuhan untuk membawa keadilan dan kebenaran ke dalam tempat pekerjaan, ke tempat keluarga dan masyarakat, menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan bagi Allah. Tuhan kiranya memberkati semua anak-anak Tuhan dan para pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Buatlah usaha dan pekerjaan mereka selalu berhasil. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Jika ada di antara mereka menderita sakit penyakit, kiranya Tuhan sembuhkan mereka. Dan jika mereka menghadapi pergumulan atau masalah, kiranya Tuhan topang dan tolong dengan kasih setia-Mu yang melimpah. Yang bersedih atau hilang pengharapan, mengalami kekecewaan, kiranya Tuhan hibur mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka mampu bersyukur dalam keberadaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.